Oknum ASN di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, divonis 1 tahun 2 bulan penjara setelah terbukti memalsukan identitas untuk maju sebagai calon legislatif lewat Partai PSI. Dalam konferensi pers yang digelar di ruang media center, Ketua Bawaslu Tanah Toraja Elis Bual Mangesa didampingi PLH Kasipidum Kejaksaan Negeri Tanah Toraja, Humas Polres Tanah Toraja, menjelaskan jika salah satu caleg DPRD Kabupaten Tanah Toraja dari Partai PSI Dapil 2, Mangkendek, Gandang Batu Silanen, bernama Musa Lumalan Manglili, divonis 1 tahun 2 bulan oleh Pengadilan Negeri Makale karena terbukti memalsukan dokumen pendaftaran caleg. Elis mengatakan dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu, Musa masih berstatus ASN sampai bulan Desember 2023. Namun saat mendaftar caleg pada bulan Mei 2023 sudah berstatus pensiunan ASN di KTP-nya. Pelaku memalsukan dokumen apa? Jadi temuan kami dari Bawaslu Kabupaten Tanah Toraja itu pada saat penelusuran itu sesuai laporan masyarakat bahwa yang diperlihatkan ke kami termasuk dalam SK yang dimasukkan sebagai pendaftaran calon yang tidak terpenuhi. Itu salah satu. Dari partai apa, Bu? Dari PSI. Dari PSI. SK apa Ibu yang diajukan? SK pada saat dan KTP, kemudian SK pensiunan yang seharusnya nanti pensiun pada bulan Januari 2024. Berarti masih terdaftar sebagai ASN? Iya. Dari hasil pemeriksaan diketahui Musa diam-diam mendatangi kantor Dukcapil dengan membawa surat pemberitahuan batas pensiun dari BKN Desember 2023 untuk mengubah status di KTP dari ASN menjadi pensiunan. KTP tersebut kemudian digunakan Musa untuk mendaftar jadi caleg dan hasil verifikasi faktual di KPU yang bersangkutan memenuhi syarat dan ditetapkan menjadi caleg. Padahal saat itu Mei Desember 2023 masih berstatus ASN sebagai guru salah satu SMP di Tanah Toraja dan masih menerima gaji dari negara sebagai ASN. Yang mana surat itu keluarnya November 2022 dan dalam surat itu menyatakan tentang bahwa Musa ini pensiun pada Januari 2024. Nah, dengan demikian pada Mei 2023 itu Musa masih aktif dan berstatus PNS yang mana di salah satu sekolah menengah pertama di wilayah Tanah Toraja. Dan sampai per Desember 2023 itu Musa masih menerima gaji secara utuh dan masih terhitung sebagai PNS. Jadi dia hanya memasukkan identitas melalui KTP, mengubahkan identitas KTP-nya, dan itu digunakan untuk mendaftar sebagai calon legislatif di Tanah Toraja ini. Hasil persidangan dengan putusan tanggal 21 Februari 2024 putusan nomor 17/Pit/2024/PN Makale menyatakan terdakwa Musa Lumalan Manglili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 520 Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang penerapan pemerintah mengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musa Lumalan Manglili SPD dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh pihak Bawaslu, kasus tersebut kemudian menjadi temuan dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti oleh Sentra Gakumdu, di mana dari hasil penyelidikan yang bersangkutan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 520 tentang dokumen palsu untuk menjadi caleg dengan ancaman 2 tahun dan denda 50 juta. Dari hasil penyelidikan tersebut, Musa kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Makale, pada 21 Februari 2024, Musa divonis 1 tahun 2 bulan dan denda 50 juta. Dan saat ini Musa Lumalan Manglili tengah menjalani hukuman di Rutan Kelas 2B Makale.
Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, tim Jurnal TV mengabarkan.